Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Denim yang beranggotakan saya Leonie Amanda Putri dan teman saya Mardia Tunisa. Di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai konsep dasar mortalitas dan indikator mortalitas. Langsung saja. Yang pertama yaitu mengenai konsep dasar mortalitas. Mortalitas atau kematian merupakan salah satu fenomena kependudukan yang dapat mempengaruhi dinamika penduduk. Kemudian mortalitas atau kematian dapat menimpa siapa saja, tua, muda, kapan, dan di mana saja, tidak mengenal waktu. Kemudian kasus kematian terutama dalam jumlah banyak berkaitan dengan masalah sosial ekonomi, adat istiadat, maupun masalah kesehatan lingkungan. Indikator kematian berguna untuk memonitor kinerja pemerintah pusat maupun lokal dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Informasi mengenai kematian juga diperlukan untuk kepentingan proyeksi penduduk guna perencanaan pembangunan. Kemudian adapun penyebab kematian. Biasanya kematian dewasa umumnya disebabkan karena penyakit menular, penyakit degeneratif, yaitu penyakit yang mengiringi proses penuaan, seperti jantung, diabetes, dan stroke, kecelakaan atau gaya hidup yang berisiko terhadap kematian. Kemudian kematian bayi dan balita umumnya disebabkan oleh penyakit sistem pernapasan bagian atas, yaitu biasa disebut dengan ISPA, dan diare, yang merupakan penyakit karena infeksi kuman. Kemudian faktor gizi buruk juga menyebabkan anak-anak rentan terhadap penyakit menular, sehingga mudah terinfeksi dan menyebabkan tingginya kematian bayi dan balita di suatu daerah. Kemudian, komitmen untuk mencapai tujuan atau Sustainable Development Goals. Pada tahun 2016, SDGs 2015 sampai 2030 secara resmi menggantikan Millennium Development Goals atau MDGs 2000 sampai 2015. Kemudian SDGs berisi seperangkat tujuan transformatif yang disepakati dan berlaku bagi seluruh bangsa tanpa terkecuali, termasuk Indonesia. Kemudian terkait dengan kesehatan, tujuan SDGs nomor 3 di Indonesia adalah kesehatan yang baik, yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Kemudian, adapun target pada sistem kesehatan nasional dalam SDGs Indonesia, yaitu yang pertama, pada tahun 2030 mengurangi angka kematian ibu hingga di bawah 70 per 100.000 kelahiran hidup. Kemudian pada tahun 2030 juga mengakhiri kematian bayi dan balita yang dapat dicegah dengan seluruh negara berusaha menurunkan angka kematian bayi atau neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 kelahiran hidup dan angka kematian balita 25 per 1000 kelahiran hidup. Adapun definisi dari mortalitas. Mortalitas atau kematian merupakan salah satu dari 3 komponen demografi selain fertilitas dan migrasi yang dapat mempengaruhi jumlah dan komposisi umur penduduk. Kemudian menurut konsepnya terdapat 3 keadaan vital, yaitu lahir hidup, lahir mati, dan mati, yang masing-masing bersifat mutually eksklusif. Artinya, ketiga kejadian tersebut tidak mungkin terjadi secara bersamaan, yaitu seperti halnya bisa yang terjadi itu lahir hidup dulu atau lahir mati dan atau mati. Kemudian Organisasi Kesehatan Dunia atau disebut dengan WHO mendefinisikan kematian sebagai suatu peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Kemudian, WHO sendiri mendefinisikan ketiga hal tersebut sebagai berikut. Yang pertama, lahir hidup atau live birth adalah peristiwa keluarnya hasil konsepsi dari rahim seorang ibu secara lengkap tanpa memandang lamanya kehamilan. Dan setelah perpisahan itu terjadi. Hasil konsepsi bernafas dan mempunyai tanda-tanda hidup seperti denyut jantung, denyut tali pusat, ataupun gerakan otot. Lahir hidup di sini artinya anak yang dilahirkannya dalam keadaan sehat. Kemudian lahir mati atau fetal death
adalah peristiwa menghilangnya tanda-tanda kehidupan dari hasil konsepsi sebelum hasil konsepsi tersebut dikeluarkan dari rahim ibunya. Sehingga lahir mati ini tidak termasuk sebagai pengertian hidup maupun mati. Yang termasuk lahir mati adalah stillbirth, keguguran, dan aborsi. Lahir mati di sini seperti halnya seseorang yang mengalami keguguran, yaitu seperti pendarahan yang hebat sebelum melahirkan. Anaknya mati atau meninggal di dalam kandungan. Kemudian mati atau death adalah suatu peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Yaitu seperti contohnya jika dia sudah dilahirkan dan lahir dalam keadaan hidup, tetapi beberapa hari kemudian meninggal dunia, itulah disebut dengan mati. Kemudian lahir mati atau fetal death dibedakan menjadi dua, yaitu stillbirth dan aborsi. Stillbirth sendiri yaitu kematian yang terjadi pada janin yang berusia 28 minggu atau lebih. Kemudian aborsi yaitu janin yang terjadi pada kehamilan sebelum 28 minggu. Ada dua macam aborsi, yaitu spontaneous dan induced. Kemudian infant mortality dibedakan menjadi tiga, yaitu prenatal mortality, neonatal mortality, dan post-neonatal mortality. Perinatal mortality adalah kematian yang terjadi pada bayi meninggal sebelum berusia 1 minggu. Secara teori, perinatal mortality terdiri dari stillbirth ditambah dengan kematian bayi yang meninggal sebelum berusia 1 minggu. Kemudian neonatal mortality adalah kematian yang terjadi pada bayi sebelum berumur 28 hari. Kemudian post neonatal mortality adalah kematian yang terjadi pada bayi yang berumur antara 28 hari sampai sebelum 1 tahun atau sampai umurnya sebelum 1 tahun. Baik, itulah presentasi saya mengenai konsep dasar mortalitas. Kemudian saya serahkan kepada rekan saya, Mardiatunisa, untuk mempresentasikan kembali. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok denim yang beranggotakan 2 orang, saya sendiri Mardiatunisa dan teman saya bernama Leonie Amanda Putri. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar mortalitas dan indikator mortalitas. Mortalitas atau kematian merupakan salah satu fenomena kependudukan yang dapat mempengaruhi dinamika penduduk dan juga dapat menimpa siapa saja, baik itu tua, muda, kapan, dan di mana saja. Kasus kematian ini terutama dalam jumlah banyak berkaitan dengan masalah sosial, ekonomi, adat istiadat, maupun masalah kesehatan lingkungan. Indikator kematian ini berguna untuk memonitor kinerja pemerintah pusat maupun lokal dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Informasi mengenai kematian ini juga dapat diperlukan untuk kepentingan proyeksi penduduk guna perencanaan pembangunan. Adapun penyebab kematian. Pada umumnya kematian dewasa disebabkan karena penyakit menular, penyakit degeneratif, atau penyakit yang mengiringi proses penuaan seperti jantung, diabetes, dan stroke, kecelakaan atau gaya hidup yang berisiko terhadap kematian. Kemudian kematian bayi dan balita umumnya disebabkan oleh penyakit sistem pernapasan bagian atas atau ISPA dan diare yang merupakan penyakit karena infeksi kuman. Kemudian faktor gizi buruk juga dapat menyebabkan anak-anak rentan terhadap penyakit menular sehingga mudah terinfeksi dan menyebabkan tingginya kematian bayi dan balita di suatu daerah. Selanjutnya ada komitmen untuk mencapai tujuan atau SDGs. Mulai tahun 2016, SDGs 2015 sampai 2030 secara resmi menggantikan Millennium Development Goals atau MDGs pada tahun 2000 sampai 2015.
SDGs ini berisi seperangkat tujuan transformatif yang disepakati dan berlaku bagi seluruh bangsa tanpa terkecuali, termasuk Indonesia. Terkait dengan kesehatan, tujuan SDGs nomor 23 di Indonesia adalah kesehatan yang baik, yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Kemudian, ada target sistem kesehatan nasional dalam SDGs Indonesia. Yang pertama itu pada tahun 2030, mengurangi angka kematian ibu hingga di bawah 70 per 100.000 kelahiran hidup. Yang kedua, pada tahun 2030 mengakhiri kematian bayi dan balita yang dapat dicegah dengan seluruh negara berusaha menurunkan angka kematian bayi atau neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 kelahiran hidup dan angka kematian balita 25 per 1000 kelahiran hidup. Selanjutnya ada definisi mortalitas. Mortalitas atau kematian merupakan salah satu dari 3 komponen demografi selain fertilitas dan migrasi yang dapat mempengaruhi jumlah dan komposisi umur penduduk. Menurut konsepnya, terdapat 3 keadaan vital, yaitu lahir hidup, lahir mati, dan mati, yang masing-masing bersifat mutuality eksklusif. Artinya, ketiga kejadian ini tidak mungkin terjadi bersamaan. WHO mendefinisikan kematian sebagai suatu peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. WHO juga mendefinisikan ketiga hal tersebut, yaitu lahir hidup atau peristiwa keluarnya hasil konsepsi dari rahim seorang ibu secara lengkap tanpa memandang lamanya kehamilan, dan setelah perpisahan itu terjadi hasil konsepsi bernapas dan mempunyai tanda-tanda hidup seperti denyut jantung, denyut tali pusat, dan gerakan otot. Yang kedua ada lahir mati, itu peristiwa menghilangnya tanda-tanda kehidupan dari hasil konsepsi sebelum hasil konsepsi tersebut dikeluarkan dari rahim ibunya, sehingga lahir mati ini tidak termasuk sebagai pengertian hidup maupun mati. Yang termasuk lahir mati adalah stillbirth, keguguran, dan aborsi. Yang ketiga ada mati. Mati di sini adalah suatu peristiwa yang menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Kemudian lahir mati ini dapat dibedakan menjadi 2, yaitu stillbirth, yaitu artinya kematian yang terjadi pada janin yang berusia 28 minggu atau lebih. Yang kedua ada aborsi, yaitu kematian janin yang terjadi pada kehamilan sebelum 28 minggu. Ada 2 macam aborsi, yaitu spontaneous dan induced. Kemudian ada infant mortality dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu ada perinatal mortality, yang merupakan kematian yang terjadi pada bayi meninggal sebelum berusia 1 minggu. Yang kedua ada neonatal mortality, yang merupakan kematian yang terjadi pada bayi sebelum berumur 28 hari. Kemudian ada post neonatal mortality, yang merupakan kematian yang terjadi pada bayi yang berumur antara 28 hari sampai sebelum 1 tahun. Baik, langsung saja saya melanjutkan ke materi yang kedua, yaitu mengenai indikator mortalitas. Indikator mortalitas terdiri dari CDR atau angka kematian kasar, kemudian ASDR atau angka kematian menurut umur, kemudian IMR atau angka kematian bayi, kemudian CMR atau angka kematian anak, U5MR atau angka kematian balita, dan AKI atau angka kematian ibu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai ketiga indikator CDR, ASDR, dan IMR. CDR atau angka kematian kasar
adalah angka yang menunjukkan besarnya kematian yang terjadi pada suatu tahun tertentu untuk setiap 1.000 penduduk. Angka tersebut disebut kasar karena belum memperhitungkan umur penduduk. Penduduk tua mempunyai risiko kematian yang lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk yang masih muda. Kegunaan dari CDR ini adalah indikator sederhana yang tidak memperhitungkan pengaruh umur penduduk. Kemudian, adapun definisi dari CDR adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian per 1.000 penduduk pada pertengahan tahun tertentu di suatu wilayah tertentu. Kemudian pada CDR, di sini rumusnya kita bisa lihat D per P dikali K, yaitu D adalah jumlah kematian pada tahun tertentu, yang ini, kemudian P adalah jumlah penduduk pada pertengahan tahun tertentu, yaitu pada tabel ini. Kemudian K adalah konstanta yang dilambangkan dengan 1.000. Bilangan konstanta yaitu 1.000. Kemudian pada tabel ini kita bisa lihat pada jumlah penduduk pada Kota Bulukumpa pada pertengahan tahun yaitu 568.743. Kemudian langsung saja kita cari perhitungannya yaitu CDR sama dengan D yaitu dilambangkan kematian pada tahun 2021 yaitu 15.659 dibagi dengan P atau jumlah penduduk pertengahan tahun 2021 adalah 568.743, kemudian dikali 1.000 menghasilkan 28. Kemudian berdasarkan hasil perhitungan pada kolom CDR ini, maka angka kematian kasar yang terhitung sebesar 28, artinya pada tahun 2021 terdapat 28 kematian untuk tiap 1.000 penduduk. Kemudian ASDR. ASDR atau angka kematian menurut umur. ASDR dengan menggunakan ukuran ini dapat dilakukan perbandingan tingkat kematian untuk kelompok umur yang berbeda atau melihat perubahan tingkat kematian pada kelompok umur yang sama pada waktu yang berbeda. ASDR dapat dibandingkan antar wilayah, terutama pada umur-umur tertentu yang menjadi isu. Seperti contohnya untuk kelompok 60 ke atas dapat dibandingkan untuk melihat kecenderungan aging of population dan juga tingkat kesehatan atau kesejahteraan lansia tersebut. Seperti yang kita lihat di sini, ASDR yaitu sama dengan D per P I dikali K, di mana D ini yaitu jumlah kematian pada umur tertentu dan P ini adalah jumlah penduduk pada kelompok umur tertentu dikali K adalah konstanta yaitu 1.000. Sehingga kita dapat hasilnya di sini yaitu ASDR sama dengan D pada umur kurang dari 1 tahun dibagi dengan jumlah penduduk pada umur kurang dari 1 tahun dikali dengan 1.000 menghasilkan 138. Begitupun seterusnya sampai dengan total dari keseluruhan. Jadi berdasarkan hasil perhitungan pada kolom ASDR, artinya pada tahun 2021 di Bulukumpa di antara 1.000 penduduk berusia 0 sampai 49 tahun terdapat sekitar 149 orang tidak berhasil mencapai usia tepat 50 tahun. Kemudian pada IMR atau angka kematian bayi. IMR sendiri digunakan menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat di mana angka kematian itu dihitung. Angka kematian bayi mencerminkan tingkat kesehatan ibu karena penyakit yang dibawa oleh bayi sejak dalam kandungan ibu memiliki resiko untuk menyebabkan kematian pada bayi. Kegunaan angka kematian bayi untuk pengembangan perencanaan berbeda antara kematian neonatal dan kematian bayi yang lain.
Kemudian, angka kematian bayi merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan tingkat kesehatan masyarakat. Angka ini sangat sensitif terhadap perubahan tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. IMR sendiri adalah banyaknya kematian bayi berusia di bawah 1 tahun dibagi per 1.000 kelahiran hidup pada 1 tahun tertentu. Di sini dilambangkan dengan AKB atau angka kematian bayi, sama dengan D atau kematian pada umur 0 tahun, 0 di bawah 0 tahun atau kurang dari 1 tahun dibagi dengan jumlah lahir hidup dikali dengan K, yaitu konstanta. Sehingga kita bisa lihat pada tabel di sini, nilai kematian atau D di sini pada kurang dari 1 tahun adalah 2.165, kemudian dibagi dengan jumlah kelahiran yang hidup, yaitu 17.828 dikali 1.000 menghasilkan 121. Pada tabel ini kita tidak mengisinya karena yang ditanyakan di sini hanya D0 tahun atau jumlah kematian pada umur kurang dari 1 tahun. Adapun interpretasinya, berdasarkan hasil perhitungan pada kolom IMR tercatat 121 kematian bayi per 1.000 penduduk per 1.000 kelahiran. Artinya, di Bulukumpa pada tahun 2021, di antara 1.000 kelahiran hidup pada bayi yang meninggal sebelum usia tepat 1 tahun. Demikian yang dapat saya presentasikan. Apabila ada yang ingin dipertanyakan dari Saudara Mardia Tunisa, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan bertanya, bagaimana cara Anda mendapatkan nilai IMR yaitu pada kolom ini 121? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini seperti dengan rumusnya, yaitu AKB sama dengan D 0 tahun atau jumlah kematian kurang dari 1 tahun, yaitu dibagi dengan jumlah lahir hidup dikali dengan konstanta. Sehingga bisa di sini dikatakan bahwa D0-nya di sini seperti yang kita lihat di sini pada kelompok umur kurang dari 1 tahun, jumlah kematiannya yaitu 2.165. Kemudian langsung kita masukkan dibagi dengan lahir hidup. Lahir hidup di sini bukan dari lahir hidup kurang dari 1 tahun, bukan 3.154, melainkan jumlah dari keseluruhan yang lahir hidup pada tahun 2021 yaitu 17.828, kemudian dikali 1.000 menghasilkan 121. Mungkin itu yang dapat saya jawab. Apakah Mardia Tunisa mengerti? Ya, terima kasih, sangat mengerti. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saja saya persilakan kepada Mardia Tunisa untuk melanjutkan mengenai indikator mortalitas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di sini saya akan melanjutkan indikator mortalitas yang keempat, yaitu ada CMR. CMR di sini merupakan angka kematian anak. Adalah jumlah kematian anak berusia 1 sampai 4 tahun selama 1 tahun tertentu per 1.000 anak umur yang sama dengan pertengahan tahun itu. Kematian ini, anak ini tidak termasuk kematian bayi, yang dapat dirumuskan menjadi AK anak sama dengan D 1 sampai 4 tahun per banyak kematian anak 1 sampai 4 tahun dikali konstanta. Sehingga nilai di sini angka banyak kematian anak 1 sampai 4 tahun itu 2. Di sini dapat kita lihat kelompok umur 1 sampai 4 tahun pada tabel kematian berjumlah 2.564 dibagi jumlah penduduk berusia 1 sampai 4 tahun, yaitu 18.325 dikali kan konstanta ini sudah ditentukan nilainya 1.000, jadi dikali 1.000 sehingga menghasilkan
139,918, tetapi dibulatkan menjadi 140. Sehingga interpretasinya berdasarkan hasil perhitungan pada kolom CMR angka anak usia 1 sampai 4 tahun pada tahun 2021 di Bulukumpa menyatakan bahwa antara 1.000 anak yang berumur antara 1 sampai 4 tahun terdapat sekitar 140 orang diantaranya tidak dapat mencapai usia tepat 5 tahun. Kemudian kita beralih pada U5MR. U5MR ini dapat dirumuskan yaitu angka balita sama dengan banyak kematian anak 0 sampai 4 tahun per jumlah penduduk berusia 0 sampai 4 tahun dikali konstan. Sehingga di sini dapat kita lihat kelompok umur kurang dari 1 tahun yaitu 2.165 per 15.650. Tetapi di sini mengatakan bahwa 0 sampai 4 tahun. Sehingga kita dapat menambah pada kelompok umur kurang dari 1 tahun ditambah 1 dan 1 sampai 4 tahun sehingga menjadi kematiannya ditambah 2.165 tambah 2.564. Begitu pula dengan jumlah penduduk berusia 0 sampai 4 tahun yaitu 5.640 ditambah 18.325 sehingga dapat dihasilkan angka banyak kematian anak per jumlah penduduk berusia 0 sampai 4 tahun yaitu 4.729 per 33.965 dikali 1.000 sehingga menghasilkan 138,427 sehingga dan dapat bulatkan menjadi 139 sehingga interpretasinya berdasarkan hasil perhitungan pada kolom U5MR angka balita 0 sampai 4 tahun pada tahun 2021 di Bulukumpa diperoleh perkiraan angka kematian balita sebesar 139 per 1.000 balita. Artinya, pada usia bayi 0 sampai 4 tahun, 138 diantaranya tidak berhasil mencapai usia tepat 5 tahun. Selanjutnya kita beralih ke AKI, angka kematian ibu. Di sini, angka kematian ibu adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya dan bukan karena sebab-sebab lain per 1.000 kelahiran hidup. Sehingga dapat diperoleh angka kematian ibu sama dengan jumlah kematian ibu pada tahun sehingga dapat diperoleh angka kematian ibu sama dengan banyak kematian ibu per banyak bayi yang lahir pada banyak penduduk yang lahir hidup pada tahun tertentu, yaitu di sini dapat kita lihat kematian di sini 15.669 per jumlah yang hidup 17.828 dikali 100.000 sehingga menghasilkan 87.834. Jadi
interpretasinya. Berdasarkan hasil perhitungan pada kolom angka kematian ibu, pada tahun 2001, angka kematian sebesar 15.659 per 100.000 kelahiran hidup adalah 87.834. Sehingga, dan dapat di sini angka kematian ini menunjukkan frekuensi perempuan usia produktif yang terekspor resiko mati akibat kehamilan atau kelahiran. Dan jumlah perempuan umur 15 sampai 49 tahun ini disebut juga person years life exposure to risk, yang artinya jumlah orang yang punya risiko mengalami kematian karena kehamilan atau kelahiran. Apakah Saudara Leoni ada yang ingin ditanyakan? Baik, di sini saya akan menanyakan mengenai U5MR. Kan di situ di rumusnya dikatakan bahwa angka balita sama dengan jumlah kematian umur 0 sampai 4 tahun dibagi dengan jumlah penduduk pada umur 0 sampai 4 tahun. Sedangkan pada jumlah penduduk yang ada pada tabel Anda, yaitu pada kelompok umur, tidak ada yang menyatakan bahwa 0 sampai 4 tahun. Tolong dijelaskan bagaimana Anda mendapatkan 139. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan. Kan di sini kelompok umur di sini kurang dari 1 tahun dan 1 sampai 4 tahun. Sedangkan pertanyaannya di sini banyak kematian anak 0 sampai 4 tahun. Di sini pada angka kematian ini kita jumlahkan terlebih dahulu, yaitu 2.165 ditambah 2.564. Begitu juga sebaliknya dengan jumlah penduduk berusia 0 sampai 4 tahun. Kita jumlah di sini 15.640 ditambah 18.325, sehingga dapat disimpulkan menjadi banyaknya kematian anak 0 sampai 4 tahun itu sebanyak 4.729 per jumlah penduduk berusia 0 sampai 4 tahun itu 33.965 dikali 1.000, sehingga menghasilkan 138,427 dan dapat dibulatkan menjadi 139. Baik, kepada saudara ini apa Anda mengerti? Baik, terima kasih atas penjelasannya. Sangat saya mengerti. Baik, terima kasih. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok denim. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.